Jumpa lagi dalam pelajaran kita hari ini dalam materi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Yang pertama kita lihat itu tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Berkata tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia bahwa Indonesia sudah secara dari dahulu sampai sekarang sudah terstruktur, di mana di sini dikatakan kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden. Itulah tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Presidensial tersebut, di mana presiden itu punya dua kekuasaan atau dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Beda dengan Singapura. Kalau Singapura itu sebagai kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Indonesia, kalau melihat skema yang ini tadi, ya, tugas presiden itu sangat banyak, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Maka Indonesia menetapkan bahwa presiden itu butuh staf ahli atau pembantu yang kita sebut dengan menteri. Maka di sini presiden dibantu oleh menteri, di mana tadi kita sudah tahu menteri tersebut bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagaimanakah ketentuan menteri? Ya, mantau besok ada yang menjadi menteri di sini. Maka ketentuan menteri tersebut diatur dalam bab 4 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden dibantu oleh menteri negara. Presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Maka tadi kita sudah tahu bahwa menteri bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden. Ya, dia diangkat ataupun diberhentikan oleh presiden karena sudah ada peraturannya. Ya, menteri tersebut punya keahlian di bidang tertentu dalam pemerintahan. Sehingga nanti segala sesuatunya apabila presiden memberhentikan menteri atau membentuk menteri itu sudah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 yaitu tentang tugas kementerian. Tugas kementerian itu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ya, dari tadi dikatakan tugas menteri itu membantu presiden. Pada Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015, presiden membagi kementerian dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang menangani pemerintahan nomenklatur. Yang kedua, kelompok yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang 1945. Dan kelompok ketiga menangani urusan pemerintahan dalam langkah penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan.
Perhatikan gambar-gambar di samping tersebut. Di sini ada banyak lembaga-lembaga kementerian, ada olahraga, ada kelautan, keuangan, kehutanan, kesehatan, dan seterusnya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa Kementerian Negara maksimal jumlahnya 34. Ya, 34 banyak sekali ya. Jadi hanya maksimal 34. Lebih daripada itu tidak boleh. Kalau dikurangi boleh. Kementerian kelompok pertama terbagi 3 kategori. Yang pertama Kementerian Luar Negeri, yang kedua Kementerian Dalam Negeri, dan yang terakhir Kementerian Pertahanan. Jadi kelompok 1 itu ada 3 kementerian. Kelompok 2 di sini ada banyak sekali kementerian. Ya, lebih dari 10 saya rasa di sini. Yaitu Kementerian Keagama, HAM, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kelompok yang ketiga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara, BUMN, dan sampai ke Sekretaris Negara. Ketiga kelompok tersebut tadi untuk membantu pengorganisasian dalam segala tugas-tugasnya kepada Presiden. Selain itu nanti ada Kementerian Koordinator. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Jadi di sini ada tugas khusus diberikan. Ya, contohnya di situ di gambar ini kita lihat ada BIN, Badan Intelijensi Negara. Jadi lembaga tertentu yang menangani tugas tertentu dari presiden. Oke, sampai di sini materi kita. Ya, kita buka paket kita halaman 23. Di situ ada tentang diskusi. Di sini tidak usah didiskusikan, tetapi perorangan saja. Kita bahas sendiri-sendiri, kita tuliskan di buku tugas kita. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye.